Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimana saja berada, jumpa kembali dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran. Ini terkait dengan fenomena penggunaan Al-Quran sebagai obat. Biasanya di masyarakat obat itu atau Al-Quran itu dijadikan sebagai obat, ya, sebagai obat fisik, ya, terkait dengan sakit-sakit dalam tubuh, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud bahwa Al-Quran itu sebagai obat, ya? Dan bagaimana dengan fenomena di masyarakat Indonesia selama ini yang menggunakan Al-Quran sebagai obat fisik, ya. Baik, di dalam Al-Quran kita menemukan banyak atau beberapa ayat, ya, yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai obat, ya. Di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 82, ini ayat yang sangat populer, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Kami menurunkan dari Al-Quran yang akan menjadi syifa, obat, ya, wa rahmatun, dan menjadi rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu bisa sebagai syifa, sebagai obat. Nah, tetapi para ulama tafsir berbeda pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan syifa itu. Apakah syifa di sini maksudnya syifa obat, syifaun lima fis sudur, atau obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, ya. Atau juga obat di sini maksudnya obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jisim atau fil ajsam. Nah, dua-duanya juga ada pendukungnya, ya, ada pendukungnya. Salah satunya adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Azhar, ya, Syekh Tontowi dalam tafsirnya, ya, Syekh Tontowi punya tafsir itu. Beliau menjelaskan bahwa obat itu atau asyifa atau syifa faul Quran itu bisa menjadi obat hati dan juga bisa menjadi obat fisik. Dua-duanya bisa. Nah, ada banyak keterangan-keterangan, ya. Misalnya riwayat-riwayat dari At-Tirmidzi, ya, dan beberapa kharij yang lainnya bahwa Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ada wiridan yang sering kita bacakan, ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syarri ma khalaq. Itu juga zikir yang berasal dari Nabi. Ada yang menjelaskan bahwa kalimat at-tammah itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi juga berobat atau menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya, obat tentu untuk menghindar, menyelamatkan fisik dari gangguan-gangguan orang, ya, dalam konteks itu, ya, yang disebut dengan ajsam itu. Nah, oleh karena itu tradisi meruqyah, ya, tradisi meruqyah itu kan sebenarnya tradisi untuk perlindungan kepada ajsam, ya, kepada diri. Itu juga dilakukan, dan ada riwayat-riwayat terkait dengan ruqyah ini, ya, dan masyarakat juga tradisi ruqyah sebenarnya juga merujuk kepada tradisi yang dilakukan juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian juga selain pendapat Syekh Tontowi juga kita mendengar pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia juga menjelaskan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat hati, bisa juga obat jisim atau obat fisik, ya. Nah, terkait dengan ayat tadi, ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ada yang menjelaskan demikian, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun itu dihubungkan oleh huruf wawu, ya, al-wawu di sini, ya, syifaa'un wa rahmatun. Nah, pasti kata syifa dengan rahmat itu punya makna yang berbeda. Kalau sama kan nggak mungkin, ya, karena
kita pernah membahas bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada sinonimitas, bahwa sifat dengan rahmat itu berbeda. Maka kalau sifat itu, kalau rahmat itu jelas merujuk kepada pengobatan hati ya. Jadi kalau bahwa Al-Quran itu sebagai obat lima fis sudur, penyakit-penyakit hati, dengki dan sebagainya dengan Quran, itu masyhur ya, semua ulama itu sepakat itu ya. Tidak ada masalah ya, semua orang itu sepakat, semua ulama itu sepakat. Tapi apakah Al-Quran juga bisa obat fisik? Nah ini yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, yes, ada yang mengatakan no. Nah huruf wawu ini menghubungkan antara syifa dengan rahmat. Nah yang rahmat ini jelas itu merupakan obat fisudur. Maka syifa ini sudah tidak lagi fisudur ya, karena yang sudurnya sudah ada di rahmat. Maka syifa ini sebagai obat jasmani, sebagai obat fisik ya. Nah, para sahabat Al-Quran, maka tidak heran kalau sebagian masyarakat di Indonesia banyak yang memanfaatkan ayat Al-Quran sebagai obat. Nah, kalau dalam tradisi ulumul Quran itu kita pernah mendengarkan istilah living Quran ya, bagaimana masyarakat mempersepsi atau meresepsi ya, menerima Al-Quran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada yang menggunakannya sebagai mantra, sebagai apa ya. Nah tentu niatnya sebenarnya bahwa Al-Quran itu sebagai lima fis sudur, tentu itu menjadi pokok ya. Jadi Al-Quran itu kalau digunakan sebagai doa-doa, mantra-mantra, sebenarnya mantra yang positif itu dalam artian kita menyebut dikir-dikir Al-Quran tujuannya supaya kita terhindar dari godaan-godaan, gangguan-gangguan orang melalui macam-macam ya gitu ya, dari sihir dan sebagainya. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya kira tidak ada masalah ya. Mantra dalam sini maksudnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan-bacaan ya tertentu. Misalnya ada surat-surat tertentu yang atau ayat tertentu yang dibaca ya, untuk ruqyah ya, meruqyah. Nah, Nabi juga membaca surat ayat-ayat itu, tetapi setelah turun An-Nas dan Al-Falaq An-Nas atau Al-Mu'awwadatain, Nabi mencukupkan dua surat itu ya untuk menghindar dari gangguan-gangguan orang yang tidak senang untuk dirinya. Jadi pada intinya para sahabat Al-Quran, bahwa Al-Quran obat bisudur itu tentu menjadi sangat mulia ya, bahwa memang yang paling penting sebenarnya adalah pengobatan hati. Sebab kalau hati itu sudah bersih, biasanya jasmani juga bersih ya. Banyak pakar yang mengatakan bahwa penyakit-penyakit itu muncul dari hati. Kalau hatinya bersih, ya penyakit itu terhindar. Hatinya kotor, pasti terhindar, penyakit juga bermunculan. Nah, dengan demikian maka jadilah Al-Quran sebagai obat untuk membersihkan hati, sebagai obat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tanpa menafikan kemungkinan-kemungkinan juga menjadikan Al-Quran sebagai pelindung diri dari godaan-godaan orang yang membenci kita. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.